Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara majelis yang saya hormati, lagi saya muliakan, lagi saya sayangi, dan juga yang dikasihi Al-Syekh Al-Allamah Kiai Haji Al-Murabbi Masbuhin Faqih Atalallahu fi umrihi wa matta'ahu fi afiyah wa adamallahu baqa'ahu lana walil ummah, amin Allahumma amin. Habib Hasan As-Saggaf yang saya hormati, syiban kita, para kiai, para ulama, para asatidzah yang saya muliakan, tidak dapat saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangkan penghormatan saya kepada mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca tadi menyentuh tentang pentingnya bagaimana seseorang belajar ilmu dan menjadi seorang yang berilmu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah seharusnya orang-orang beriman itu untuk semuanya keluar. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau ada sebahagian daripada orang-orang yang beriman, liyatafaqahu fid din, untuk belajar agama, agar supaya bila mana mereka kembali ke rumah masing-masing, mereka menjadi penyampai atau menjadi muballigh atau menjadi pemberi peringatan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyikapi akan ayat ini ketika turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang mempunyai hubungan rapat dengan seorang sahabat bernama Itban bin Malik. Umar ibn Khattab dengan Itban bin Malik, mereka berdua bersepakat agar supaya bertukar hari untuk menemani Rasulullah belajar. Kalau hari ini Sayyidina Umar yang belajar, Itban bin Malik pergi bekerja. Esoknya Itban bin Malik belajar, Sayyidina Umar bekerja. Jadi tukar hari demi hari antara mereka, satu bekerja, satu menemani Rasulullah untuk belajar. Siapa yang hadir bersama dengan Rasulullah belajar disampaikan kepada yang tidak hadir. Kalau hari ini Sayyidina Umar yang belajar, bila mana selesai daripada kembali bekerja Itban bin Malik, diceritakan oleh Sayyidina Umar ilmu apa yang didapat daripada beliau daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini menggambarkan bahwasanya ilmu ini wajib untuk dicari dalam keadaan kesibukan apapun juga. Tetap wajib untuk mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu kewajiban bagi orang-orang muslim. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat, manusia diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini memiliki keunikan
berbandingkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Keunikan yang ada pada manusia ini, manusia diberi akal fikiran dan juga diberi naluri oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan adanya kedua perkara ini manusia dapat memanfaatkan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi memanfaatkan orang lain, bahkan juga memanfaatkan kepada alam ini. Bukan hanya manusia, binatang bermanfaat, lautan bermanfaat, bahkan natural atau yang ada di sekeliling termasuk gunung pun juga mendapatkan manfaat dengan manusia. Sebaliknya, bila mana manusia ini tidak memiliki naluri, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki akal fikiran, maka dia memudaratkan dirinya sendiri, memudaratkan orang lain, bahkan memudaratkan alam sekitar. Oleh sebab itu, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Terjadi kerusakan di daratan dan juga di lautan dan juga di daratan disebabkan ulah perbuatan manusia. Di sini Allah menyentuh kerusakan terjadi di daratan dan juga di lautan. Kerusakan di daratan, polusi rusak gara-gara manusia. Kerusakan di daratan, tanah rusak gara-gara manusia. Hutan rusak gara-gara manusia. Juga berlaku kerusakan di lautan dengan pembuangan sampah ataupun minyak dan hal-hal yang boleh mematikan kepada ikan-ikan di lautan juga karena perbuatan manusia. Ini salah satu perbuatan yang tidak baik kalau dilakukan oleh manusia. Namun, kalau manusia itu mempunyai ilmu dan juga naluri dan menjalankan dengan ilmu itu serta nalurinya, maka manusia menjadi sebab kebaikan bukan untuk dirinya saja, bukan untuk manusia saja, tapi kepada untuk alam juga. Oleh sebab yang demikian, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Innal malaikata la tadha'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'." Malaikat akan membentangkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu karena ridha akan perbuatan mereka. Di dalam hadis yang lain, beliau bersabda bahwasanya sesungguhnya malaikat dan sesungguhnya ikan di lautan dan sesungguhnya semut di dalam rumahnya mendoakan kepada orang yang mengajarkan ilmu. Di sini apa kaitan ikan di lautan, semut di dalam rumahnya mendoakan kepada orang yang mengajarkan ilmu? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan bahwasanya orang yang mengajar ilmu itu, manfaat ilmu daripada orang yang berilmu, ikan dapat manfaat, semut dapat manfaat, sehingga semut berterima kasih kepada orang yang mengajar ilmu. Ikan berterima kasih kepada orang yang mengajarkan ilmu, sehingga mereka makhluk-makhluk itu mendoakan kepada orang yang mengajar ilmu, karena ikan dapat manfaat dengan ilmu manusia, semut pun juga, apalagi makhluk-makhluk yang lainnya. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwasanya manusia memainkan peranan penting di dalam mendatangkan manfaat kepada dirinya dan manusia serta alam sekitar. Manusia juga bisa mendatangkan mudarat kepada dirinya, kepada manusia yang lain, dan juga kepada alam sekitar. Bergantung kepada bagaimana manusia itu dengan ilmu yang didapatnya, adakah mengamalkan atau tidak, maka manusia memainkan peranan penting dalam kedua-dua hal tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita melihat sejarah para nabi dan juga para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengajar dan menjadi guru serta menyampaikan ilmu supaya semuanya mendapat manfaat. Dan tugasan para nabi dan juga rasul
mendidik kepada umat manusia, sehingga bila mana manusia terdidik, semua juga akan mendapatkan manfaat daripada terdidiknya manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang pentingnya mendidik anak-anak supaya menjadi orang yang berilmu dan juga beradab serta berakhlak. Tidak dapat dipisahkan antara dua, ilmu dan juga adab. Kedua-duanya mesti seiring, dan ini adalah tanggung jawab orang tua secara khususnya sebelum tanggung jawab kepada guru yang mengajar kepada mereka. Karena anak-anak sebelum dihantar pergi ke sekolah, sebelum belajar di madrasah, anak itu akan terdidik di dalam rumah terlebih dahulu. Oleh sebab itu, tanggung jawab orang tua kepada pembentukan dan pembinaan anak-anak adalah sangat penting, bermula daripada di rumah sebelum dihantar pergi ke sekolah. Kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan orang tua yang sekian lama tidak mempunyai anak, sekian lama tidak mempunyai dzurriyyah, namun pada saat usianya sudah mulai lanjut usia, sudah mulai tua, dia minta kepada Allah dzurriyyah, meminta kepada Allah anak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan orang tua ini, Nabi ini yang meminta dzurriyyah, bukan hanya sekedar untuk mencari kegembiraan dengan adanya dzurriyyah, tetapi menginginkan agar supaya dzurriyyahnya memiliki tanggung jawab, memiliki ilmu dan juga menjadi pendakwah. Yang saya maksudkan di sini adalah Nabi Zakaria alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam. Berusia lebih daripada 90 tahun dan istrinya pun dikenali atau diketahui sebagai istri yang tidak dapat melahirkan. Tetapi pada usia yang begitu sudah lanjut, dia mengharapkan kepada Allah dianugerahkan dzurriyyah. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi qad wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, tulang saya ini sudah rapuh, rambut saya sudah putih, maksudnya lemah dan tua. Tetapi saya tidak pernah hampa kalau berdoa kepada Engkau. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Saya ini ya Allah khawatir kepada orang-orang di belakang saya, umat saya ini, pengikut saya ini. Saya khawatir kepada mereka, kalau saya tidak ada nanti siapa yang mau jaga mereka. Wa muraati aqir. Sementara istri saya mandul, tidak boleh melahirkan. Namun fahabli min ladunka waliya, berikan kepada saya waliya. Waliya penolong, waliya pembantu. Walaupun yang dimaksudkan oleh Nabi Zakaria itu meminta anak, tetapi yang disebutkan oleh Nabi Zakaria meminta kepada Allah bukan hanya anak saja, tetapi sifat anak, karakter anak, masa depan anak. Ini yang menarik pada ayat ini, ketika Nabi Zakaria minta kepada Allah bukan hanya meminta dzurriyyah, tapi minta sifat kepada dzurriyyah. Fahabli min ladunka waliyya, berikan kepada saya daripada Engkau wahai Allah waliyya, penolong kepada saya, pembantu kepada saya. Membantu dalam apa? Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang mewarisi saya dan mewarisi keluarga Yaqub. Maksudnya mewarisi di sini adalah mewarisi tanggung jawab yang dibawa oleh Nabi Zakaria dan tanggung jawab yang dibawa oleh keluarga Yaqub. Yaqub, Yusuf, Ishak, Ibrahim, semuanya ini nabi. Zakaria termasuk keturunannya Nabi Yaqub,
maka Nabi Zakaria minta kepada Allah dzurriyyah yang dapat meneruskan perjuangan keturunannya. Hadirin dan hadirat, menarik pada ayat ini, ketika seorang sudah berusia lanjut yang meminta kepada Allah dzurriyyah, yang walaupun pada waktu itu tak mungkin mengikut hukum sains, menurut hukum keilmuan tidak mungkin ada anak karena disebabkan karena usia yang sudah sangat lanjut dan juga istrinya mandul. Tetapi kekuatan doa kepada Allah merubah hal yang mustahil bisa jadi tidak mustahil. Apa yang menyebabkan Nabi Zakaria mempunyai dzurriyyah setelah asbab untuk mendapatkan dzurriyyah tidak lagi ada? Yang menyebabkan adanya dzurriyyah adalah kekuatan doa. Oleh sebab itu, orang tua wajib untuk senantiasa berdoa untuk anaknya, karena doa orang tua kepada anak ini makbul, dan meminta kepada Allah supaya anaknya menjadi orang yang berguna dan juga bermanfaat. Demikian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, fahabli min ladunka waliya, berikan kepada aku anak yang menjadi penolong kepada aku, meneruskan perjuangan Nabi Yakub, Nabi Ishak dan juga Nabi Ibrahim di dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah merupakan satu hebah dari Allah, satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hendaklah memahami bahwasanya dzurriyyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah dari Allah, yang kita wajib untuk menjaga amanah ini, karena tiada sesiapa yang mampu menciptakan anak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan tentang anugerah cahaya mata atau anak itu dengan sebutan hebah atau hadiah. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura. Allah itu memberikan hebah, memberikan hadiah kepada sesiapa yang dikehendaki anak perempuan, dan Allah juga memberikan hebah kepada sesiapa yang dikehendaki anak laki-laki. Yang menentukan jantina pemberian adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menarik pada ayat ini adalah Allah menyebutkan anak itu satu hadiah dan juga satu hebah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, ketika seseorang itu mendapatkan anak, maka kita diperintahkan untuk mendoakan kepada orang tersebut, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahiba wa ballagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Semoga Allah memberkati hebah daripada Allah untuk kamu, wahai orang tua yang mendapatkan cahaya mata, dan kamu bersyukur kepada Al-Wahib yang memberi hadiah kepada kamu, yaitu anak. Dan semoga anak ini tumbuh dewasa dengan sehat, dan engkau diberikan rezeki oleh Allah supaya anak ini berbakti kepada kamu. Anak adalah merupakan satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua. Oleh sebab itu Nabi menekankan kepada orang tua agar supaya menjalankan tanggung jawab kepada anak-anak dalam bentuk pendidikan dan juga ilmu. Nabi bersabda, "Allimu auladakum thalatha khisal." Ajarkan kepada anak-anak kamu 3 perkara: hubbu nabiyyikum, cinta Nabi kamu, wa hubbu ahli baitihi, cinta ahli keluarga Nabi kamu, wa tilawatil Quran dan membaca Al-Quranul Karim. Ianya adalah menjadi satu silibus, kurikulum di dalam rumah untuk mendidik kepada anak-anak agar supaya mereka mengenali tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita melihat di dalam rumah para sahabat baginda Rasulullah, mereka mendidik anak-anak mereka mencintai kepada Nabi karena orang tuanya selalu cerita Nabi. Keluar daripada rumahnya, balik ke rumahnya, cerita apa yang dilakukan oleh mereka
di hadapan Rasulullah dan apa yang mereka dengar daripada Rasulullah diceritakan kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka ini terpanggil bila mana ketemu atau jumpa dengan Rasulullah, mereka gembira untuk mendapatkan atau untuk dapat disentuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga para anak-anak itu kalau melihat kepada Rasulullah, mereka mengejar kepada Rasulullah, dan kadang kalau dekat dengan Rasulullah diusap kepalanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau anak-anak itu kembali ke rumahnya, orang tuanya bisa tahu kalau anaknya ini ketemu sama Rasulullah karena bau wangi tangan yang menyentuh kepala anak-anak itu masih dapat dicium oleh orang tuanya di rumahnya. Ini bagaimana mereka anak-anak terdidik di rumahnya untuk suka kepada baginda Rasulullah, sehingga kalau ketemu sama Rasulullah tidak lari, justru mereka menghampiri dan mendekati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah seorang daripada mereka bernama Samurah ibn Jundub dan juga Rafi' ibn Khudaij. Samurah ibn Jundub dan juga Rafi' ibn Khudaij, umurnya lebih kurang dalam 14-15 tahun waktu itu, dalam peperangan yang dihadiri oleh baginda Rasulullah. Dan baginda Rasulullah bila mana menghadiri peperangan, memastikan kaum muslimin semuanya yang berdiri bersama dengan Rasulullah dipastikan mereka itu layak ikut dalam peperangan atau tidak, karena di dalam peperangan ada batasan-batasan dan syarat-syarat yang perlu perhatikan. Di antaranya adalah al-bulugh atau baligh, maka atau usia 15 tahun. Baginda Rasulullah waktu itu melihat ada dua anak kecil, yang satu bernama Rafi' ibn Khudaij, yang satu bernama Samurah ibn Jundub. Maka kedua-duanya melihat karena diri mereka adalah kecil, mereka berdiri di atas jari-jari mereka sendiri. Maka Nabi nampak keduanya. Ketika nampak keduanya masih kanak-kanak, diperintahkan oleh Nabi untuk kembali ke rumah masing-masing agar supaya tidak ikut bersama dengan baginda Rasulullah karena belum cukup umur. Maka kedua-duanya menangis ketika disuruh balik oleh baginda Rasulullah, yakni mereka ingin ikut bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rafi' ibn Khudaij mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini walaupun kecil tapi saya pintar untuk memanah." Maka dites oleh Nabi SAW, ternyata betul, maka diizinkan oleh Nabi. Tinggal Samurah ibn Jundub tidak dibenarkan oleh Nabi. Kata Samurah, "Ya Rasulullah, saya ini punya kekuatan, kalau saya berlawan sama Rafi', saya boleh kalahkan kepada Rafi'." Kesemua daripada dua anak ini terdidik untuk membela kepada Nabi, sehingga ketika disuruh pulang ke rumahnya dalam masa peperangan, mereka menangis dan susah karena mereka ingin membela kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah bahagian daripada hasil didikan orang tua di dalam rumah terhadap anak-anak. Alimu auladakum, ajarkan kepada anak-anak kamu, yaitu salah satunya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda menyentuh tentang pentingnya pendidikan di dalam rumah oleh orang tua. Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Tidak ada hadiah yang paling baik diberikan oleh orang tua terhadap anaknya yang lebih baik daripada adab yang baik. Tidak ada hadiah yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya lebih mulia daripada adab yang baik. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik akhlak terhadap anaknya. Sebentar tadi MC kita menyebutkan tentang kata-kata mutiara menyentuh tentang bangsa dan nation ini. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bangsa itu akan bernilai, akan bermarwah kalau punya moralitas. Kalau tidak ada moralitas, maka tak ada marwah kepada bangsa tersebut. Oleh sebab itu, apa yang mengangkat marwah bangsa Arab yang dikenal waktu itu sebagai primitif, sebagai bangsa yang mundur, sebagai community masyarakat yang tidak memiliki moralitas, apa yang menyebabkan mereka ditakuti oleh
negara-negara besar di zaman baginda Rasulullah, Rum dan juga Persia, yang menyebabkan mereka disegani dan ditakuti karena moralitas mereka terangkat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah seorang daripada mereka bernama Abdullah ibn Rawahah, orangnya masih muda, terdidik oleh Rasulullah dengan adab yang betul, dididik oleh Rasulullah dengan kejujuran, dididik oleh Rasulullah dengan adab, dididik oleh Rasulullah dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tugas sebagai duta daripada Rasulullah menuju ke perkampungan Yahudi Khaybar untuk berbicara tentang trading atau tentang perjanjian keuangan yang memang sudah disepakati antara kaum Yahudi dengan baginda Rasulullah, yaitu adanya peruntukan kebun korma yang ada di Khaybar. Sebahagian daripada buah korma itu menjadi milik kepada kaum muslimin karena kekalahan perang yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada ketika itu. Setiap kali tiba musim menuai korma, sebelum korma diturunkan daripada pohonnya, dihantarkan Abdullah ibn Rawahah untuk menilai kuantiti atau kuantitas daripada korma itu berapa secara keseluruhan. Ada ratusan pohon korma yang dengan dinilai dulu berapa jumlahnya, baru kita boleh tahu berapa hak kaum muslimin dan berapa hak kaum Yahudi. Maka Abdullah bin Rawahah waktu itu datang untuk menilai berapa jumlah korma dan berapa hak kaum muslimin serta berapa hak orang-orang Yahudi. Setelah dinilai, dijumpai oleh ketua orang Yahudi Khaybar. Katanya, Abdullah ibn Rawahah, kita sekarang ini sedang mengumpulkan harta atau barang kemas, yakni perhiasan, milik wanita-wanita kami, yakni orang-orang Yahudi, emas, perhiasan, dan harta. Kami berikan harta ini kepada kamu dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu jangan beritahu kepada Muhammad jumlah sebenarnya kuantitas daripada buah korma ini. Jangan beritahu yang betul. Kalau umpamanya 1 tan korma, bagi tahu 800 atau kurang daripada itu. Selebihnya kami ambil dari buah korma, ini harta kamu ambil untuk kamu. Rashwah, sogok. Namun Abdullah ibn Rawahah karena terdidik dengan adab kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, Abdullah bin Rawahah tidak mau untuk berbuat demikian. Dia mengatakan kepada orang Yahudi, saya ini datang daripada orang yang saya sanjung, saya muliakan. yakni saya ini utusan Rasulullah, diutus kepada bangsa yang saya sangat tidak suka, yakni kamu orang-orang Yahudi. Tidak menyebabkan sayangnya saya kepada Rasulullah dan bencinya saya kepada kamu tak akan kurang, hatta 1 buah korma pun juga tidak akan kurang. Demikian kejujuran. Yang terdidik dengan kejujuran itu Abdullah bin Rawahah melalui sistem pendidikan yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yahudi itu mengatakan, dengan sikap orang ini taqumus samawati wal ard, langit dan bumi akan berdiri tegak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim mendapatkan cahaya mata, mendapatkan anak 2, Ismail dan juga Ishak, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kedua-dua anak Nabi Ibrahim ini diceritakan oleh Allah ketika saat dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi jumpa dengan Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim, untuk mendapatkan dzurriyyah. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Qala rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada saya anak yang saleh. Dia bukan hanya minta anak, tapi dia minta anak yang saleh. Habli, berikan kepada saya minas salihin, anak yang saleh. Tadi Nabi Zakaria, anugerahkan kepada saya anak yang menolong saya untuk berdakwah. Ini Nabi Ibrahim minta kepada Allah anak yang saleh. Jadi tidak cukup seseorang hanya
memikirkan bagaimana mendapatkan anak tanpa dia berpikir bagaimana nak mendidik anak, bagaimana untuk menjadikan anak yang bermoral, yang memiliki ilmu dan juga bermanfaat untuk orang lain. Demikian Al-Quranul Karim menceritakan para nabi, dan saat Nabi Ibrahim dianugerahkan anak yang bernama Ismail, Allah berfirman, "Wabasyarnahu bighulamin halim." Kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim anak yang halim. Halim ini santun, yakni beretika, berakhlak, sabar, santun itu. Itu ketika dapat anak yang bernama Ismail. Ketika dapat anak namanya Ishak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nubasyiruka bighulamin alim." Kami beri kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim anak yang alim, yang berilmu. Dengan demikian ayat ini menceritakan kepada kita anak itu mesti dengan dua perkara menjadi anak yang baik, dengan ilmu dan juga dengan akhlak. Nabi Ibrahim dapat anak laki-laki namanya Ismail, ya Allah berikan anak yang penyantun, menyentuh tentang akhlak. Dapat anak Ishak, ya Allah, kami berikan kabar gembira kepada engkau anak yang alim, yakni yang berilmu. Allah ingin memberitahukan dua ini adalah penting bagi anak. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah adab ataupun akhlak. Oleh sebab itu beruntung orang tua yang dianugerahi cahaya mata oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi dzurriyyah. Kalau dzurriyyahnya ini diajarkan ilmu dan adab yang bermanfaat, sehingga setiap ilmu yang didapat oleh anak itu berkahnya, manfaatnya, ganjarannya juga didapat oleh orang tuanya, karena yang menghantarkan anak untuk belajar adalah orang tuanya sendiri. Oleh sebab itu manfaat baiknya anak untuk orang tua bukan hanya di dunia saja, tetapi setelah wafatnya orang tua pun juga. Bila mana anak itu terdidik dengan agama, dengan akhlak, hatta di alam barzakhnya pun juga orang tua akan dapat keberkatan daripada anak. Bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga: shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladun salihun yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Sehingga anak yang soleh yang dididik oleh orang tuanya, bila mana anak itu terdidik dengan kesolehannya, setiap perbuatan anak itu ganjarannya orang tuanya dapat. Sehingga hatta setelah wafatnya pun juga anak yang berdoa ganjarannya didapat oleh orang tuanya. Demikian daripada tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk agar supaya orang tua mendapatkan keberkatan anak di masa sudah dewasa, di masa sampai lanjut usia, bahkan setelah wafatnya pun juga tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anak di masa masih kecil. Hendaklah memerhatikan di mana anak belajar, kepada siapa dia belajar, dengan siapa ia berkawan dan berteman. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu akan berada pada perangai dan moral sahabatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah dia memilih dengan siapa dia berteman dan bersahabat. Lingkungan memainkan peranan penting di dalam pembentukan identitas dan jati diri seseorang. Bila mana lingkungannya baik, maka akan terbentuk orang itu dengan kebaikan. Dan bila mana sebaliknya, maka anak juga akan terbentuk dengan keadaan yang tidak baik. Lingkungan yang paling utama untuk kita jaga adalah rumah kita sendiri. Dengan apa anak kita bergaul, dengan siapa mereka, apa yang ditutur katakan di dalam rumah, dan juga dengan teman-temannya,
ini adalah merupakan bahagian pemerhatian orang tua dalam mendidik kepada anak-anak agar supaya anak menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang tua untuk mengajarkan anaknya mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah melalui salat. Muru awladakum bisalati lisab'in. Perintahkan anak kamu untuk menjaga sembahyang pada usia 7 tahun. Orang tua sudah mesti mengajarkan kepada anaknya untuk menjaga salat. Sebelum usia 7 tahun pun sudah diajarkan bacaan Fatihah, tahiyat dan tasyahud, doa-doa yang dibaca dalam sembahyang. Bila mana sudah sampai usia 7 tahun, wajib orang tua sudah memerintahkan kepada anaknya untuk menjaga salat 5 waktu, walaupun anak itu belum baligh, walaupun kewajiban salat itu hanya kepada orang yang baligh. Kalau dididik lebih awal, kalau sudah baligh, anak mudah untuk melakukan salat tanpa disuruh. Namun kalau tidak dididik daripada awal, anak akan sukar untuk menjaga sembahyang. Demikian beberapa langkah-langkah yang diajar oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam memerhatikan kepada anak-anak dalam aspek pendidikan, baik itu ilmu dan juga akhlak, agar supaya orang tua dapat melakukan tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kamu untuk menunaikan amanah kepada tuan empunya amanah, anak amanah daripada Allah, dan kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang tua akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari baginda Rasulullah duduk di hadapan para sahabat, ada anak-anak kecil yang makan bersama dengan Rasulullah. Kemudian didapati satu orang anak makannya itu agak gelojoh, yakni makannya itu tidak ikut adab, dengan tangan kiri, tangan kanan, ambil sana, ambil sini. Maka Nabi yang menyaksikan anak tersebut berbuat demikian ditegur oleh baginda Rasulullah. Katanya, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, kalau makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan makanan yang dekat dengan kamu. Itu anak kecil. Walaupun anak kecil dididik oleh Nabi, karena tidak berakhlak cara makannya, dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar supaya didikan di masa kanak-kanak itu yang akan membekas dalam pertumbuhan anak-anak itu menuju usia dewasa. Demikian perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah ibn Abbas, anak yang usianya waktu itu dalam 10 atau 11 tahun, yang menemani Rasulullah kemana saja Nabi pergi. Terkadang kalau Nabi naik keledai atau naik onta, dibonceng oleh Nabi di belakang sini. Kalau naik di belakang Nabi, kemudian Nabi bersabda, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Perhatikan Allah, Allah perhatikan kamu. Kalau kamu minta sesuatu, minta kepada Allah. Bila mana kamu ingin berlindung, berlindung juga kepada Allah. Ini menanamkan ketergantungan kepada Allah pada anak yang usianya masih 10 atau mungkin 11 tahun. Waktu itu diajarkan ilmu tauhid oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mereka terdiri dengan suasana ilmu dan suasana adab seperti mana ia yang diharapkan dan diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila mana orang tua tidak menjalankan tugas daripada pendidikan kepada anak-anaknya, bila mana tidak mampu mendidik langsung, hantarkan anak ke sekolah yang betul. Bila mana tidak mampu mengajar langsung, hantarkan di tempat-tempat yang boleh anak itu mendapatkan ilmu. Sehingga dengan itu orang tua menjalankan tugasnya sebagai orang tua, mendidik kepada anak-anak
kalau orang tua tidak menjaga amanah dari Allah, kalau orang tua tidak mendidik kepada anak-anak, kalau orang tua tidak mengajarkan ilmu dan adab kepada anak-anak, maka kalau apapun yang terjadi kepada anak, orang tua juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dinyatakan ada orang yang sedang melintasi kepada sirat, melepasi kepada sirat, dia sudah dalam perjalanan menuju sampai penghujung as-sirat, ada orang di belakang yang panggil, "Ya Allah, khudh haqqi min hadzal zalim." Ya Allah, aku tuntut hak saya daripada orang yang zalim ini, orang yang zalim ini. Ternyata orang yang sedang menuju ke tepian sirat menoleh ke belakang, yang memanggil adalah keluarganya, mungkin istrinya, mungkin anaknya. Kata dia mengatakan, "Bukankah aku di dunia beri nafkah kepada kamu? Bukankah di dunia aku penuhi segala keperluan kamu?" Katanya, "Betul, tapi kamu melihat kami berbuat hal yang mungkar, kamu tidak tegur, kamu tidak ajar, sehingga dengan perbuatan keluarga yang menyimpang daripada ajaran Allah, kalau tidak ditegur oleh orang yang bertanggung jawab daripada keluarganya, oleh orang tuanya, maka dia pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala." Demikian pertanggungjawaban orang tua terhadap anak. Ini adalah merupakan satu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai orang tua. Adalah merupakan satu keberuntungan bagi orang tua bila mana anaknya dihantarkan ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan ilmu dan juga akhlak, sehingga setiap yang dilakukan oleh anak akan didapat oleh orang tuanya. Maka pada hari yang penuh dengan barakah dan hari yang bahagia ini, di dalam menghayati rasa tanggung jawab amanah akan anugerah dzurriyyah dan anak yang diberikan oleh Allah, diadakan acara-acara seperti ini mengingatkan kepada kita akan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa dzurriyyah, dan mengingatkan kepada kita bagaimana bersyukur kepada Allah dengan nikmat dzurriyyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama menghayati pada hari ini akan acara yang kita hadiri diri kita di tempat ini, supaya kita dapat menghayati daripada petunjuk dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cara mendidik, menjaga, memelihara kepada anak-anak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan majlis kita pada hari ini majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak daripada hadirin hadirat sekalian yang dihantar untuk belajar di Madrasah Manba'us Salihin, mudah-mudahan menjadi anak yang berilmu, yang berakhlak, yang menjadi pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, serta kepada guru-gurunya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kepada kita semua yang hadir, umur kita, rezeki kita insya-Allah. Dan mengingat kata-kata salah seorang kiai yang mengatakan kepada anak muridnya, Kiai Faqih mengatakan kepada anak muridnya, kalau belajar jangan cuma cari ilmu saja, belajar itu juga untuk khidmat kepada guru atau khidmat kepada pondok. Ajarkan ini juga kepada anak-anak kita supaya dapat ilmu dan berkhidmat juga kepada madrasah atau kepada guru yang dia belajar daripada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati anak-anak kita menjadi generasi di masa akan datang yang membawa moralitas pada umat dan juga bangsa, sehingga bangsa ini bangsa yang dihormati dan disegani karena akhlaknya, dan tidak mungkin tercapai kesempurnaan akhlak kecuali dengan tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala minna wala hawalaina syaqiyyan wala mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi tullabina, Allahumma barik lana fi muridina, Allahumma ij'alna wa iyyahum qurrata 'ain lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa iyyahum mafatiha lil khair wa maghaliqa lil syarr, waj'alna wa iyyahum min abrakil ummi lil ummah
ومن أنفع الأمة للأمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berkati orang-orang tua wali murid yang hadir dalam majelis ini, berikan kepada mereka ketenangan dalam hidup, keberkatan dalam hidup, dimudahkan segala urusan mereka ya Rabbal Alamin. Kekalkan kepada mereka kesehatan dan juga afiat, anugerahkan kepada mereka syukur kepada Engkau akan segala nikmat yang Kau berikan ya Rabbal Alamin. Jadikan mereka orang-orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dapat mendidik, mengajar dan menjadi contoh kepada mereka ya Rabbal Alamin. Berkati keluarga mereka, berkati famili mereka, dan berkati semua yang Kau berikan kepada mereka ya Rabbal Alamin. Berkati kepada Manba'us Salihin, daripada pengasuhnya, guru-gurunya, mudirnya, wabil khusus Kiai Haji Masbuhin. Mudah-mudahan Allah berkati umurnya, diberikan sehat wal afiat, diangkat darjatnya oleh Allah, dikekalkan oleh Allah di tengah-tengah kita untuk kita mendapatkan manfaat dengan keadaan dan keberadaan beliau insya-Allah. Diberkati anak-anaknya, dzurriyyahnya, guru-gurunya dan keluarganya, dan juga semua yang mencintai kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kepada para habaib yang hadir di majelis kita pada hari ini daripada aparat pemerintah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita bersama dengan mereka dalam golongan orang-orang yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dalam iman kita, ketakwaan dan istiqamah dalam ketaatan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.